membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi pemirsa, tentunya bersama saya Raudlo Rida dalam program Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Nah, di pagi hari ini nih ya pemirsa, hari Selasa 14 Januari 2025. Apa kabarnya nih pemirsa? Meskipun di tengah rintik hujan ya, dari pagi hingga saat ini masih hujan ya kalau di wilayah Serang. Namun tentunya ini juga tidak menyurutkan semangat pemirsa setia Sultan TV dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, maka dari itu sambil menemani nih ya aktivitas pemirsa saat ini, entah sedang bekerja atau sekadar rebahan sambil menonton gitu ya, kami juga sudah menyiapkan beberapa berita yang akan kita ulas secara seru pagi hari ini. Salah satunya pemirsa, kita langsung buka saja untuk berita pertama di pagi hari ini. Ini sempat ramai pemirsa terkait kebakaran yang terjadi di Los Angeles pada pekan lalu. Ya, ini juga sudah berseliweran ya, banyak sekali video-video, kemudian juga pemberitaan di berbagai media sosial dan juga portal berita terkait dengan kebakaran yang dilanda tragedi besar di Los Angeles, Amerika Serikat, di mana ini akibat kebakaran hutan yang meluas hingga ke kawasan permukiman. Nah, kebakaran yang dimulai sejak Selasa 7 Januari lalu ini telah menyebabkan sekitar hampir terbaru ya, ini pemirsa sekitar 16 korban jiwa dan juga memaksa sekitar 70.000 penduduk untuk mengungsi ya. Terlebih keadaan ini semakin memburuk dengan adanya angin kencang Santa Ana dan vegetasi yang sangat kering, sehingga ini menyebabkan penyebaran apinya lebih cepat. Kemudian ini kebakaran di Los Angeles ini pemirsa ini tercatat sebagai salah satu yang terparah dalam sejarah Los Angeles. Karena ini menghanguskan lebih dari 10.000 bangunan dan para petugas pemadam kebakaran juga menghadapi kesulitan besar nih dalam mengendalikan kobaran api yang terus meluas. Sementara penduduk lokal terus berusaha keras menyelamatkan diri serta barang-barang berharga mereka nih di tengah kobaran api. Nah, bencana kebakaran ini telah menciptakan kerusakan yang sangat signifikan, tidak hanya properti pemirsa, tetapi juga kehidupan masyarakat yang terdampak. Kemudian ada banyak juga upaya yang dilakukan nih oleh tim penyelamat, kemudian juga dari pemerintah Amerika Serikat sendiri untuk dapat memadamkan kobaran api yang terus merayap seperti itu. Nah, dikutip dari beberapa sumber juga nih pemirsa, tadi ya kita bisa lihat bahwa penyebab utama kebakaran di Los Angeles ini dipicu oleh kombinasi kondisi cuaca ekstrim serta dampak perubahan iklim. Angin Santa Ana yang sangat kuat disertai kekeringan yang berkepanjangan ini menciptakan kondisi yang sangat ideal untuk penyebaran api yang ada. Ini dilansir juga dari beberapa sumber, memang wilayah Los Angeles tersebut sudah tidak turun hujan sekitar di bulan Oktober 2024 lalu. Sehingga kita tahu ya bahwa vegetasinya akhirnya menjadi buruk. Kemudian ketika ada kobaran api ditambah dengan angin, nah itu tumbuhan-tumbuhan yang kering itu kan menjadi bahan bakar yang amat sangat cepat sekali untuk menciptakan kobaran api yang lebih besar lagi. Nah, ini juga dari pemerintahan Amerika Serikat juga masih mengimbau terkait dengan kemungkinan gitu kan ya, karena anginnya juga masih terus berlanjut, kemudian juga tadi iklimnya masih belum dapat ditentukan seperti apa gitu ya. Ini juga mengimbau para masyarakat khususnya yang memang berada di sekitar area tersebut untuk dapat berhati-hati dan menyelamatkan diri seperti itu. Nah, kemudian juga selain itu ada faktor-faktor kenapa sih gitu kan ya ini apinya tidak bisa
padam seperti itu ya. Salah satunya juga dengan adanya tim penyelamat yang memang kurang dalam segi peralatan dan yang lain-lainnya, sehingga ini juga menyebabkan salah satu dampak berkenaan dengan tidak padamnya atau tidak mudah padamnya api yang berkobar di Los Angeles tersebut. Nah, pemirsa, karena kita tahu ya bahwa Los Angeles itu kan merupakan salah satu kota juga yang dihuni banyak sekali selebriti-selebriti barat ya. Nah, ada banyak juga dari artis-artis internasional ya yang mengungkapkan kesedihannya karena rumahnya ini turut menjadi korban kebakaran. Bahkan ini beberapa foto dari rumah selebriti tersebut itu rata dengan abu seperti itu. Nah, dari beberapa sumber nih ya, yang pertama ada Billy Crystal yang rumahnya itu juga akhirnya tinggal abu-abu saja dan kemudian juga pepohonannya tinggal kayak bantang-bantang yang memang sudah terbakar. Ada juga Paris Hilton, ada Leighton Meester and Adam Brody, kemudian juga ada Anne Faris dan yang lain-lain. Jadi ini juga banyak sekali kerugian, bahkan di beberapa sumber ya pemirsa, rumah dari selebriti tersebut mencapai harganya tuh sekitar 150 miliar lebih gitu kan, dan terlalap api dalam satu malam hingga menjadi abu. Nah, tentunya ini juga kita turut berduka cita atas bencana yang terjadi di Los Angeles tersebut. Namun ada juga nih yang akhirnya mengaitkan dengan konspirasi-konspirasi. Biasalah gitu ya, netizen gitu selalu mengaitkan dengan konspirasi yang ada. Salah satunya ini juga sempat berseliweran pemirsa terkait dengan video ya, salah satu selebriti juga yang memang di Los Angeles ini menyatakan terkait dengan ketidakpercayaannya dengan Tuhan, bahkan menghina Tuhan, sehingga memang ini dikaitkan dengan erat bahwa itu adalah karma seperti itu. Belum lagi ada yang mengaitkan dengan kejadian yang terjadi di Palestina, di mana memang kita tahu bahwa Palestina ini kan perang dingin ya dengan Israel, kemudian juga dibakar, dibombardir, sehingga ini menyiratkan bahwa ini loh yang terjadi ini adalah kehendak Tuhan. Nah, terlepas dari itu ya sebenarnya gitu kan, kalau kita lihat dari sisi manusiawinya pemirsa, tentunya juga kita tidak boleh ya berpikir seperti itu. Kita juga harus dapat melihatkan atau juga kita dapat bersikap belasungkawa tentunya terhadap bencana apapun. Ya mungkin gak apa-apa kalau semisal beberapa pemirsa masih mengaitkan dengan ini adalah karma dari Tuhan atau azab ya. Tapi yang paling penting adalah kita juga perlu memanusiakan. Semoga memang kejadian ini dapat segera diatasi, dapat segera selesai, dan juga tidak ada korban jiwa yang bertambah, serta kerusakan-kerusakan yang ada ini dapat diminimalisasi seperti itu. Nah, selanjutnya pemirsa, ini masih berita viral juga. Kalau ini berkaitan dengan selebriti sekaligus staf khusus dari presiden. Nah, betul sekali, ini teka-teki pemilik plat mobil RI36 akhirnya terjawab. Ini Raffi Ahmad mengonfirmasi dirinya merupakan pengguna mobil pejabat berplat RI36 yang tengah ramai disorot media. Jadi ini pemirsa, pada pekan lalu di hari Rabu ini kan sempat ramai juga sebuah patwal dari pejabat, kemudian itu menunjuk salah satu mobil Alphard Silver, ya ini taksi sebenarnya ya, dan akhirnya ini direkam oleh masyarakat. Nah, karena kronologinya juga kan mungkin beberapa juga masih simpang siur, akhirnya ini kan kalau dari gambar kita bisa lihat kayak seolah-olah nih patwalnya ini mendiskriminasi mobil Alphard tersebut ya pemirsa. Nah, namun ini telah diklarifikasi oleh Raffi Ahmadnya sendiri, kemudian juga oleh dari pihak patwalnya sendiri, bahwa itu sebenarnya bukan menjegal ataupun tadi ya dengan berkata kasar dan yang lain-lain. Namun memang berdasarkan kronologi dari mereka katanya gitu ya, ini mobil tersebutnya hampir menyerempet kanan kiri seperti itu, dan akhirnya diperingatkan. Dengan gestur seperti ini mungkin beberapa orang akan menginterpretasinya dengan makna yang berbeda-beda. Nah, atas kejadian ini akhirnya juga kan dari Raffi Ahmad bersuara dan mengakui bahwa sebenarnya mobil tersebut atau patwalan tersebut itu ada seperti itu ya, karena bukan untuk Raffi Ahmad, maksudnya Raffi Ahmad itu ternyata nggak di dalam pemirsa, tapi itu sedang menjemput Raffi Ahmad untuk menuju ke sebuah rapat lain lagi. Nah, kemudian ya ini sebelum menjurus kepada Raffi Ahmad, sebelumnya juga akhirnya masyarakat menduga bahwa mobil tersebut, mobil iring-iringan tersebut itu sempat dikira
milik dari Menteri Koperasi Budi Ari. Nah, ini sampai-sampai Pak Budi Ari ini juga mengklarifikasi bahwa mobilnya yang menjadi viral di media sosial itu bukan mobil dirinya yang sering dipakai. Kemudian juga Polda yang bertugas itu juga meminta maaf, kemudian juga bahkan Mayor Teddy juga angkat suara. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya ini angkat suara terkait dengan petugas patwal mobil RI36 dan sudah memberikan teguran kepadanya. Dan memang ini sanksinya sudah berupa teguran, kemudian juga klarifikasi dari sopirnya memang selaras seperti itu dengan klarifikasi yang diberikan baik dari Polda kemudian juga dari Raffi Ahmad sendiri. Namun kita tahu ya bahwa memang komentar-komentar netizen akan terus berseliweran ya. Kita tidak tahu bahwa ya tiap-tiap orang lagi-lagi gitu kan punya perspektifnya masing-masing, ya silahkan dilihat saja. Namun ini juga bisa menjadi salah satu imbauan ya. Kita juga kan sering lihat bahwa kadang nih iring-iringan mobil yang kayaknya nih bikin kita senewan gitu ya, bikin kita tuh kayak apa sih buru-buru banget, toh semua orang juga kita punya masing-masing tujuannya gitu ya, kecuali ambulan gitu kan. Ini kan biasanya ada mobil patwal, kemudian juga dengan kecepatan yang cukup tinggi, ini juga kan membahayakan. Nah ini juga menjadi imbauan agar ya siapapun itu mau kemanapun itu ya kita tahu dengan kesibukan dan juga dengan waktu gitu ya, tapi harus bisa mengedepankan keselamatan. Bukan hanya keselamatan dirinya saja, tapi juga keselamatan pengemudi di sekitar. Nah, pemirsa, dua berita tadi membuka pertemuan kita pada pagi hari ini. Masih ada loh berita lain lagi yang akan kita ulas. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.